Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai teknologi Big Data dan Cloud Computing serta penerapannya pada IoT. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang, di mana saya sendiri, Yuliano Komanjali, sebagai moderator sekaligus menjelaskan materi bagian awal, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh beberapa rekan saya, yaitunya ada Rindi Eka Putri, ada Nadini Mardiah Yasen, Wadina Jamil, dan Fajrul Zulia. Baiklah, pada presentasi kali ini ada 3 topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai Big Data, yang kedua mengenai Cloud Computing, dan yang ketiga yaitu penerapan dari Big Data dan juga Cloud Computing pada IoT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Penjelasan mengenai Big Data, sebenarnya sebelum kita bahas mengenai Big Data, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Nah, pada dasarnya data merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan yang dapat diperoleh dari proses-proses operasional sehari-hari maupun sumber-sumber luar yang akan diolah menurut keinginan perusahaan. Nah, sementara Big Data itu sendiri ada banyak definisinya. Yang pertama, menurut Wikipedia, sesuai yang kita bisa baca di slide, Big Data adalah sekumpulan beberapa set data besar dan kompleks yang akan menjadi susah untuk diproses, sehingga membutuhkan database serta perangkat tertentu untuk memprosesnya. Nah, sebenarnya banyak pendapat para ahli mengenai pengertian Big Data. Di sini saya hanya merangkum satu pendapat, yaitu menurut Gartner IT Glossary, yaitu di mana beliau mengatakan bahwasanya big data didefinisikan sebagai berikut. Big data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost effective, innovative form of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation. Nah, dari sini kita bisa merangkum menjadi 3 topik besar, yaitu pertama yaitu mengenai velocity. Nah, velocity itu sendiri adalah kecepatan pemrosesan data. Yang kedua itu ada variety. Variety merupakan variasi sumber data. Yang ketiga itu ada volume. Volume itu sendiri adalah kapasitas data, di mana pada big data itu kapasitas yang akan dikelola itu sangat besar. Nah, dari beberapa pendapat tadi, kita bisa merangkumnya menjadi satu buah pengertian, di mana big data itu sendiri dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume besar, sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa, dan harus menggunakan cara atau alat baru untuk mendapatkan nilai dari Big Data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data yang pertama accurate, yang kedua access, yang ketiga analytic, yang keempat itu application. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau untuk accurate itu berhubungan dengan sumber dan cara untuk mendapatkan datanya. Artinya di sini dari mana datanya didapatkan. Yang kedua akses. Nah, sesuai pengertiannya akses, di mana akses itu sendiri berhubungan dengan daya akses data. Di sini dapat menggunakan perangkat untuk pemrosesan data. Beberapa di antaranya yaitu Hadoop, GrabLab, NVIDIA CUDA. Nah, untuk manajemen penyimpanan data atau storage tools, kita bisa menggunakan Neo 4G, kemudian ada Titan, dan juga ada HDFS. Ketiga, untuk tahapan pengolahan data itu ada analitik, atau kita bisa mengartikannya yaitu sebuah analisis atau analitik. Nah, analitik itu sendiri berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengolahan data yang telah diproses. Nah, untuk analitik itu sendiri dapat dilakukan menggunakan 4 metode. Yang pertama metode deskriptif atau penggambaran data. Yang kedua diagnostik atau mencari sebab akibat berdasarkan data. Yang ketiga itu prediktif atau prediksi, di mana di sini memiliki arti yaitu memprediksi kejadian di masa depan. Yang keempat, yang terakhir itu preskriptif analitik. Preskriptif analitik adalah merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Yang terakhir yaitu application. Nah, sesuai maknanya application, artinya di sini kita mengaplikasikan. Jadi tahapan pengolahan data yang terakhir itu aplikasi.
Di mana di sini harapannya kita dapat menggunakan aplikasi RStudio. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya Yuliano, dan perkenalkan saya Wadina Jamil dengan nomor BP 1911072040, di mana yang akan saya jelaskan yaitu Big Data versus Traditional Data. Sebelum terfokus pada perbandingan antara traditional data dan big data ini, saya akan menjelaskan physical layer, yaitu level terbawah pada abstraksi layer, di mana menggunakan tingkat kompleksitas struktur data yang kecil untuk penyimpanan datanya. Yang kedua, logical layer. Pada layer ini menjelaskan tipe data yang tersimpan pada database, di mana beberapa aktivitas yang dilakukan pada layer ini adalah proses desain database serta tools yang digunakan untuk proses backup database. Yang ketiga, view layer, yang merupakan layer tertinggi di mana di dalamnya terdapat proses pengolahan data yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara traditional data dan big data. Yang pertama, traditional data yaitu transaction oriented for operational and historical data, yaitu berorientasi transaksi untuk data operasional dan historis. Di sini ada 4 poinnya, dan saya coba jabarkan. Yang pertama adalah bahasa permintaan. Yang kedua, OLTP dan OLEP, yang mana OLEP itu adalah Online Analytic Processing, sehingga singkatannya OLEP, yaitu metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. Yang kedua ada OLTP, yaitu sistem yang berorientasi yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung pada jaringan. Dalam penerapannya dapat dilihat pada supermarket, kasir menggunakan mesin dalam proses transaksinya. Selanjutnya adalah data warehousing tools, yang artinya alat pergudangan data, dan yang keempat adalah alat pendukung keputusan. Selanjutnya adalah database handling. Database handling ini adalah penanganan basis data. Ada 2 pembagiannya, data terstruktur terorganisir sebagian besar relasional. Yang kedua, sistem file tersebar pada satu sistem atau sekelompok node. Yang ketiga adalah small or medium scale infrastruktur, yang artinya adalah infrastruktur skala kecil atau menengah. Dengan pembagian sistem berorientasi transaksi, yang kedua metadata atau catatan distribusi melalui node penyimpanan. Selanjutnya perbandingan terhadap big data sendiri, yaitu yang pertama adalah decision support or intelligent software, yaitu pendukung keputusan atau perangkat lunaknya, di mana pembagiannya adalah cerdas pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, pemrosesan statistik, analisis prediktif dalam analitik memori. Yang kedua adalah penanganan skala yang besar. Pembagiannya di sini ada 3, yaitu data yang besar sehingga kecepatan juga besar, data tidak atau semi terstruktur, data diskalakan ke beberapa layanan penyimpanan. Yang ketiga, adanya infrastruktur berskala besar, di mana pembagiannya sistem terdistribusi besar-besaran, arsitektur yang dapat diskalakan, perangkat keras komoditas. Selanjutnya adalah teknis analisis big data. Teknis analisis big data ini dibagi atas 4 teknis. Yang pertama teknik text analysis, di mana prosesnya berasal dari sumber informasi berupa
teks. Teknologi dalam analisis teks berasal dari beberapa bidang mendasar, termasuk linguistik, statistik, dan machine learning. Secara umum, analisis teks yang modern menggunakan model statistik ditambah dengan teori linguistik untuk menangkap pola dalam bahasa manusia, sehingga mesin dapat memahami arti dari teks dan melakukan berbagai tugas analisis teks. Yang kedua adalah memori analisis, di mana prosesnya yaitu mencerna data dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber yang langsung menuju ke memori sistem untuk mendapatkan perhitungan kinerja yang efisien, dan juga terjadi sebuah pendekatan untuk pengalaman data saat berada pada RAM guna mendapatkan respon waktu yang cepat dalam proses pengalamatan. Yang ketiga, predictive analysis, di mana digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan datang dengan berbagai bantuan seperti data statistik, pemodelan, machine learning, dan data miring dengan menganalisis kejadian yang pernah ada. Yang terakhir yaitu graphic analysis. Digunakan untuk mempelajari perilaku segala sesuatu yang terhubung pada sistem. Perilaku yang diamati guna untuk mencari komponen yang bersifat lemah atau kuat pada suatu sistem. Selanjutnya adanya beberapa pemanfaatan big data di berbagai bidang. Di sini dapat dilihat yang pertama sektor bisnis, respon masyarakat terhadap produk melalui media sosial dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat. Ini adalah salah satu contoh yang dapat kita amati dalam pemanfaatan big data di sektor bisnis ini, di mana media sosial sangat berpengaruh dan sangat banyak digunakan dalam waktu yang sekarang ini. Selanjutnya, sektor pelayanan publik. Untuk memaksimalkan kepuasan layanan terhadap klien pelanggan. Yang ketiga, dalam pendidikan. Digunakan untuk memperbaharui dan meningkatkan literatur dalam berbagai bidang keilmuan, dalam mengidentifikasi siswa dan menerapkan sistem di sekolah yang lebih baik, mampu mendukung kinerja guru. Di sini kita sebagai mahasiswa juga dapat mengalami atau dapat merasakan sendiri bagaimana big data ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran kita sebagai mahasiswa, di mana segala sesuatu diambil dari internet, learning, e-book, atau segala macamnya, hingga guru pun dapat melakukan atau mengupload sesuatu dalam media sehingga meninggalkan rekam jejaknya, sehingga dapat diamati atau dilakukan pengamatan terus-menerus. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, mengumpulkan kesehatan publik agar dapat digunakan respon yang lebih cepat, dapat mengidentifikasi lebih dini terhadap gejala dalam masalah kesehatan. Ini juga dapat dirasakan, kita dapat melihat dalam penerapannya itu dalam Google atau dalam Google, seperti contoh adalah Halo Dokter, itu salah satu aplikasi, salah satu website yang dapat digunakan pada masyarakat untuk mengkonsultasikan kesehatannya sehingga dapat dilakukan penanganan atau respon yang positif atau penanganan yang cepat dari dokter yang bekerja sama pada Halo Dokter tersebut. Itu adalah salah satu contoh dalam pemanfaatan big data dalam kesehatan. Yang kelima, komunikasi dan media. Digunakan untuk pelaporan real time dari kejadian yang ada di seluruh dunia. Yang terakhir adanya dalam perbankan dan sekuritas, di mana ini dapat diterapkan dalam memonitor aktivitas jaringan dan bahasa prosesor untuk mengurangi kecurangan dalam transaksi. Ini hanya beberapa bidang pemanfaatan big data yang dapat kita rasakan dan dapat kita amati saat sekarang ini, dan masih banyak lagi pemanfaatan big data yang dapat kita cari tahu atau di seluruh dunia banyak
sekali bidang atau jenis yang dapat memanfaatkan big data ini, karena kita di masa sekarang tidak akan lepas dari yang namanya internet dan big data itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, yaitu Wahdina Jamil. Sebelumnya, perkenalkan saya Rindi Eka Putri dengan nomor BP 1911071002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Menurut Loudon and Loudon, pada tahun 2015, cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebar dan dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun dan dimanapun terhubung. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file dari hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita untuk menyimpan file selama kita memiliki akses ke internet. Kemudian, tipe dari cloud computing. Yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Pada IaaS, menggunakan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on-demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Kemudian keuntungan dari IaaS sendiri yaitu sesuai yang saya jelaskan tadi, jika IaaS merupakan model layanan yang penggunanya tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat lunak. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, seperti mudah untuk mengoptimasikan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Tapi di sini juga terdapat kerugian dari IaaS sendiri, yaitu saat kita menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kita harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh dari IaaS itu sendiri adalah Amazon EC2, Rackspace Cloud, kemudian Windows Azure. Kemudian yang kedua yaitu Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS merupakan layanan yang memanfaatkan internet untuk menjadikan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kita menggunakan model layanan SaaS ini, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kita gunakan, seperti data yang disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Saya sendiri melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on-demand layanan produk aktivitas. Kemudian
layanan produktivitas dari SES itu sendiri adalah Office 365, kemudian Google Docs, kemudian Adobe Creative, kemudian layanan email dari SES atau seperti Gmail, Yahoo Mail, kemudian Live Mail. Keuntungan dari SES itu sendiri yaitu jika kita menggunakan layanan SES, kita bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri in-house development-nya. Kemudian pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung ke internet. Kemudian kerugian dari SES itu sendiri yaitu ketika kita menggunakan model layanan SES, kita tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kita gunakan. Jadi, ketika kita tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan, selain itu kerugian menggunakan SES yaitu kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Kemudian yang ketiga yaitu platform as a service atau PaaS. PaaS hampir mirip dengan SES, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirimkan suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kita menggunakan layanan model SES, semua server penyimpanan dan jaringan dikelola oleh perusahaan yang menyediai pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Kemudian, keuntungan dari PaaS itu sendiri yaitu ketika kita menggunakan layanan mode PaaS, maka kalau kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kita bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Kemudian kekurangan atau kerugian dari PaaS sendiri yaitu beberapa masalah yang bisa kita temukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kita harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Kemudian contoh dari PaaS tersebut yaitu Salesforce.com dan Heroku, kemudian Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Engine. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dari teknologi cloud computing. Yang pertama, yaitu public cloud. Public cloud computing adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik, yang berarti kita dapat menggunakan setiap fitur dan layanan secara gratis dan tidak memerlukan biaya. Contohnya seperti FB, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu private cloud. Pada private cloud ini, pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja. Dalam penerapannya bisa menggunakan stakeholder, dan jenis ini memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan public cloud. Kemudian yang ketiga adalah community cloud, di mana pada community cloud ini pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau institusi saja.
Biasanya, community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga karena dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu hybrid cloud, yaitu gabungan dari private dan public cloud computing yang biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk ke dalam business to business dan business to consumer. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik cloud computing. Yang pertama yaitu on-demand self-service, di mana seorang pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan seperti proses time dan kapasitas penyimpanan melalui kontrol panel elektronis yang disediakan. Jadi, tidak perlu berinteraksi dengan personil customer service jika perlu menambah atau mengurangi sumber daya komputasi yang diperlukan. Kemudian, yang kedua adalah broadband network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik digunakan thin client atau thick client ataupun media lain seperti smartphone. Kemudian yang ketiga adalah elastic elasticity, di mana kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan ataupun menggunakan kapasitas yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah resource pooling, di mana penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Mekanisme multi-tenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber daya tersebut, baik yang berbentuk fisik maupun virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna atau pelanggan sesuai dengan penyedia layanan. Yang penting, semua permintaan dapat terpenuhi. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori, prosesor, pita jaringan, dan mesin virtual. Yang kelima yaitu measure service, di mana suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan penyimpanan memori, prosesor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur, yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penanganan layanan. Kemudian, yang terakhir yaitu manfaat cloud computing sendiri. Yang pertama yaitu penggunanya dapat mengecek email dari komputer manapun, atau bahkan penyimpanan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada batasan dengan kapasitas prosesor, kapasitas hard disk, dan kapasitas memori. Dan yang ketiga yaitu tidak ada hambatan dengan beberapa jumlah hosting server yang berjalan di belakangnya. Kemudian yang keempat adalah cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Baiklah, saya Nadine Yumardiasa dengan nomor BP 19-1107-2012 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Rindi Kaputri, yang mengenai IoT atau Internet of Things.
Definisi dari Internet of Things menurut rekomendasi ITU itu definisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan teknologi interkoneksi, baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada, dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi atau ICT. Kemudian definisi dari Internet of Things ini itu suatu teknologi dengan memanfaatkan internet untuk mengendalikan segala sesuatu di mana saja dan kapan saja. Sebuah konsep di mana suatu subobjek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things ini cara kerjanya itu mengubah implementasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, dan banyak sekali telah diterapkan sistem IoT ini seperti contoh sensor cahaya dan sensor suara dari Google terbaru, yaitu Alexa dan Amazon. Kemudian ini merupakan gambar dari model referensi IoT. Model referensi IoT yaitu pertama physical device dan controller, yang terdiri dari sensor-sensor dapat berupa pengukur suhu, pengukur jarak, dan sebagainya. Embedded system, gateway yaitu perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Kemudian connectivity, perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik, dan edge computing bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Kemudian edge computing yaitu layar yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layar ini data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Tujuan dari edge computing ini yaitu mengubah aliran data menjadi informasi yang cocok untuk disimpan dan diproses kembali ke yang lebih tinggi. Kemudian data accumulation yaitu pada layar ini yang telah sampai disimpan pada suatu storage, di mana storage yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base. Kemudian data abstraction, layar ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Salah satu contoh dari tugas data abstraction yaitu mengombinasikan data dari berbagai sumber, melindungi data dengan autentikasi, autorisasi, dan memberitahu ke aplikasi pada level yang lebih tinggi bahwa data sudah lengkap atau data telah terkumpul. Kemudian application yaitu layar ini memiliki fungsi sebagai kontrol sistem vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelligence dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi, klaster, dan juga peramalan data. Tipe aplikasi ini menggunakan masukan IoT atau menggunakan perangkat IoT. Kemudian yang terakhir, collaboration and process. Layar ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback untuk keamanan di masing-masing layar, memiliki sistem untuk keamanan sendiri, sehingga data bisa terproses dengan aman. Level komunikasi dan proses ini dapat mencakup berbagai aplikasi dan pertukaran data di internet ataupun jaringan perusahaan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Smart Environment Monitoring and Analysis in Real Time. Smart System itu merupakan sebuah aplikasi monitoring kualitas air berdasarkan lingkungan yang ada secara real time. Yang ada pun itu ROV yang dilengkapi dengan sensor kondisi untuk mengetahui kondisi air pada sungai, yaitu mampu dikendalikan secara jarak jauh, mampu mengirim data sensor melalui komunikasi kabel atau nirkabel. Selanjutnya itu sistem pendeteksi sumbu terumbu karang, yaitu dengan menggunakan teknologi rekonstruksi 3D bawah laut. Dan selanjutnya itu sensor, yaitu kondisi air dan banjir yang diletakkan di daerah tertentu dengan tujuan mampu mengetahui kondisi air pada sungai. Dan juga mampu mengukur arus air dan ketinggian air sungai sebagai pendeteksi awal bencana banjir. Dan selanjutnya itu ada pusat data, itu untuk menggunakan teknologi big data. Itu selanjutnya itu ubiquitous network robot platform development for track smart disaster robot in human detection. Seperti tabel yang sebelah kiri ini adalah gambar yang dari platform tersebut. Itu aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan teknologi robot dalam hal untuk menanggulangi sebuah bencana. Robot memiliki keunggulan dalam mampu menjangkau daerah yang sulit dan berbahaya bagi manusia dan dapat dipersiapkan secara cepat serta mampu melakukan kegiatan penyelamatan seperti pencarian, pengujian, infeksi dalam skala terbatas. SWAT robot merupakan sekumpulan robot yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi medan bencana, yaitu komunikasi di antara anggota robot dan mewujudkan pendelegasian tugas sehingga target dapat tercapai. Selanjutnya itu penggunaan UNRPF pada swarm robot dapat memanfaatkan teknologi Internet of Things, yaitu IoT, pada sebuah model area bencana. Dengan adanya penerapan teknologi IoT, maka dapat digunakan untuk mengontrol swarm robot yang memiliki kemampuan navigasi dan berjalan dengan baik, serta dapat mendeteksi korban dalam sebuah model medan bencana di mana user dapat menggunakan secara mobile berbasis web, serta menampilkan data hasil pendeteksi korban oleh robot-robot secara real time. Selanjutnya itu pengaplikasian cloud computing dengan IoT. Itu ada e-learning, digital library, dan e-commercial. E-learning itu dapat menyediakan kebutuhan akses untuk penerapan pembelajaran secara elektronik dengan integrasi cloud computing. Dosen akan dengan mudah mengakses bahan-bahan ajar. Dosen dapat mengambil bahan ajar yang tersedia di cloud, serta dosen dapat mengupload bahan ajar ke cloud sehingga bahan ini dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa. Bahan ajar ini tersimpan di cloud agar dapat diambil kapan saja dan keamanannya juga terjamin. Selanjutnya itu digital library, membuat pengelolaan perpustakaan menjadi digital library. Perpustakaan digital biasanya menambahkan file-file digital seperti e-book, jurnal, dan lain-lain dalam server lokal. Dengan adanya IoT, dengan integrasi cloud computing, maka file-file digital tersebut akan tersimpan di cloud. Sistem cloud ini banyak digunakan sebagai backup. Itu e-commercial atau perdagangan digital. Hasil yang dipenjual belikan akan dilakukan secara online. Cloud akan menjadi wadah produk yang dihasilkan layanan cloud dengan software service yang membantu dalam pelayanan e-komersial.
Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami jelaskan mengenai Big Data dan Cloud Computing serta penerapannya pada IoT. Saya Yuliano Komanjali sebagai moderator. Mohon maaf jikalau ada penjelasan kami yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.